Selamat datang kembali dengan saya Broman di channel Cerita Malam Jumat. Channel yang akan menceritakan kisah-kisah horor untuk kamu. Cerita ini datang dari sebuah perkampungan, tepatnya di wilayah timur Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namanya Resti, dan sudah pasti itu bukan nama sebenarnya. Inilah dia kisahnya. Resti ini baru berusia sekitar 17 tahun waktu dia cerita dan dipaksa menikah oleh ayahnya. Mungkin kalau pernikahannya dengan pria normal yang walaupun tidak dia ketahui, Resti masih bisa ikhlas. Tapi yang bikin akhirnya Resti ini kabur dan pergi dari rumah karena dia dipaksa untuk menikah dengan makhluk halus, katakanlah tuyul, yang ternyata itu adalah pesugihan ayahnya. Resti ini anak kedua dari 3 bersaudara. Kebetulan 3-tiganya itu perempuan semua. Jarak dengan kakaknya itu 10 tahun dan jarak dengan adiknya 10 tahun. Latar belakang dari orang tuanya Resti itu buruh tani. Kemudian berkembang dan entah bagaimana ceritanya sekarang ini menjadi seorang pengusaha konstruksi penyuplai bahan bakunya. Jadi dari sisi ekonomi, keluarga Resti ini sekarang terbilang keluarga yang cukup mampu dan terpandang di desa itu. Sebagai seorang pengusaha, sudah pasti rumah keluarga Resti juga cukup besar. Tapi yang jadi sorotan dari rumah besarnya Resti itu bukan mewahnya, tapi tanda petik uniknya. Kalau biasanya rumah orang-orang kaya, rumah orang-orang yang pengusaha itu pasti terang benderang. Ini enggak. Kalau kita ngelihat dari luar di malam hari, rumahnya itu tampak suram. Ditambah dengan banyaknya motif-motif unik pewayangan dan patung-patung yang seolah menjadi simbol dari kisah-kisah zaman dulu. Nggak tahu kenapa. Kalau ditanya oleh warga sih, orang tuanya Resti selalu bilang kalau memang mereka tuh suka dengan pewayangan-pewayangan sehingga pengen bikin rumah yang unik bertemakan wayang. Resti ini cerita, walaupun dia hidup berkecukupan, segalanya serba dipenuhi, tapi ada yang aneh dari orang tuanya. Orang tuanya ini gak mau kalau anak-anaknya mengenyam pendidikan tinggi. Jadi kakaknya dan Resti ini hanya sekolah sampai tingkat SMP. Mereka nggak boleh untuk melanjutkan sampai tingkat SMA. Pernah dulu seingat Resti kakaknya tanya ke orang tua mereka kenapa sih mereka nggak boleh melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal biasanya orang tua yang lain yang berkecukupan ingin pasti anaknya itu melanjutkan sekolah bahkan hingga tingkat universitas. Jawaban dari orang tua Resti itu simple. Kalian perempuan nanti setinggi-tingginya sekolah akan kembali ke dapur juga dan mengurus rumah tangga. Sudah cukup sekolah sampai SMP saja, cukup sampai kalian bisa baca. Tidak boleh melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun Resti dan kakaknya sakit hati, namun walaupun bagaimana mereka adalah orang tua. Jadi ya dituruti sajalah. Akhirnya kakak Resti beberapa tahun yang lalu menikah dan Resti tidak bisa melanjutkan ke sekolah jenjang SMA sehingga hanya sampai jenjang SMP. Resti juga cerita, hal unik lainnya dari orang tuanya itu mereka nggak pernah menikmati kemewahan seperti orang yang berkecukupan uang. Dari sisi makanan, Resti ngeliat orang tuanya itu cuma sekedar makan tempe, tahu, tidak pernah bermewah-mewah makan daging, ayam, atau ikan. Beda dengan anak-anak mereka, Resti, adiknya dan kakaknya itu makan seperti biasa. Tapi orang tuanya tidak. Namun karena berpikir, jika bisa saja itu sebuah kebiasaan karena dahulu orang tuanya adalah buruh tani, jadi tetap hal itu juga tidak dipermasalahkan. Meskipun akhirnya ke belakang, Resti mengetahui kenapa alasan orang tuanya tidak pernah bermewah-mewah dalam hal makanan. Tapi entah kenapa, Resti merasa orang tua mereka tuh selalu berkebalikan antara menikmati kemewahan sendiri dengan memberikan kemewahan kepada orang lain ataupun anaknya.
Sebagai contoh, mungkin kalau anak-anak yang lain jajan sekolah itu 10.000, 20.000, tapi Resti dan kakaknya tidak. Dia itu dulu setiap hari jajan sekolah itu bisa mencapai 100.000 rupiah. Angka yang terbilang fantastis bagi anak sekolah, apalagi di perkampungan biasa. Demikian juga dengan kemewahan pakaian ataupun gadget. Orang tua Resti selalu memberikan apapun yang anak-anak mereka minta. Kecurigaan Resti perihal orang tuanya itu muncul setahun yang lalu, ketika Resti berusia 16 tahun. Di usia yang semakin dewasa, tentu Resti mulai paham hal-hal mistis dan tidak masuk akal yang sering terjadi di rumahnya. Waktu itu pernah sekitar jam 10 malam, Resti ini masih nonton TV. Dia lagi sendirian di ruang tengah karena ya semua keluarganya udah pada tidur. Dan ketika dia lagi nonton TV, di belakang tuh kayak kedengeran suara langkah anak-anak kecil gitu. Dan kejadian ini tuh bukan cuma sekali atau 2 kali, tapi sering banget kalau Resti lagi sendirian. Belum lagi dia suka ngedenger kayak suara anak kecil ketawa main-main di rumahnya. Padahal kondisinya waktu itu adiknya lagi gak ada. Di sebelah kamar ayahnya ada sebuah ruangan kosong yang cuma ditutupin sama kelambu. Resti pikir dulu waktu itu tuh tempat sholat atau tempat ayahnya kerja. Ya semacam ruang kerja di rumah gitulah. Tapi sekarang ini Resti tahu kalau ruangan itu tuh ruangan ritual tempat ayahnya berkomunikasi sama tuyul. Yang bikin Resti penasaran itu karena banyak tetangga yang ngomong kalau mereka suka ngeliat ada sesosok makhluk berukuran anak kecil lari-larian di atap rumahnya Resti. Jadi karena saking penasarannya, Resti ini diam-diam suka ngeliatin orang tuanya kalau pas lagi masuk ke ruangan itu. Ruangan itu tuh dalamnya ada tangga lagi untuk naik ke ruangan atas. Jadi di atasnya rumah Resti itu ada kayak sebuah loteng. Dan di depannya itu ada patung pewayangan. Jadi kayak lotengnya itu kayak dijaga oleh patung pewayangan. Cuma yang bikin beda itu, kalau setiap malam Jumat Kliwon yang masuk ke ruangan itu tuh bukan kedua orang tuanya. Jadi cuma ibunya aja. Resti penasaran. Jadi ketika ibunya masuk ke ruangan itu, pelan-pelan Resti juga ngikutin dari belakang. Diam-diam si Resti ini ngintip. Jadi pada saat ibunya naik ke loteng, itu di loteng itu ada kasur kecil yang ditutup sama kelambu. Dan yang paling bikin Resti kaget, di situ dia ngeliat ibunya sedang bertelanjang dada, nyusuin tuyul. Shock atas apa yang udah dia lihat, Resti buru-buru turun. Di situ dia ngunci diri di kamar, Resti nangis sejadi-jadinya. Dia nggak nyangka ternyata kedua orang tuanya melakukan pesugihan. Jadi selama ini harta yang mereka punya itu ternyata bukan dari cara yang halal. Besok paginya si Resti ini langsung ngomong ke kedua orang tuanya. Resti marah besar dan Resti mempertanyakan kenapa kok ibunya sampai mau berbuat hal seperti itu. Kedua orang tuanya berdalih kalau cara itu terpaksa mereka lakukan karena dahulu mereka sudah putus asa untuk bisa mendapatkan harta. Tetap karena tidak puas dengan jawaban kedua orang tuanya, pada saat itu Resti memutuskan untuk pergi dari rumah. Resti pergi nginep di rumah temannya selama beberapa hari. Sampai sekitaran sudah seminggu, mamanya Resti nelpon. Mamanya minta Resti untuk pulang, memohon-mohon supaya Resti mau datang karena ada yang perlu dibicarakan. Resti mikir mungkin orang tuanya mau minta maaf atau mau melepas tuyul-tuyul yang mereka punya. Tapi ternyata harapan Resti di luar dari kemauan dan perkiraannya. Justru pada saat itu Resti makin kaget ketika mamahnya minta Resti mau ngegantiin supaya mau menyusui tuyul-tuyul itu karena ada satu tuyul yang suka sama Resti. Mamanya ini cerita kalau pada saat Resti ngintip itu
ternyata ada satu tuyul yang juga diam-diam merhatiin Resti. Dan selama ini tuyul yang suka ganggu Resti itu ternyata suka. Dan untuk bisa nyusuin ke tuyul, maka Resti harus mau jadi tanda petik pengantin tuyul itu. Resti kaget dong, benar-benar shock. Gak nyangka gimana kedua orang tuanya kok tega minta Resti untuk berbuat hal seperti itu. Resti akhirnya cuma bisa nangis di kamar. Seharian itu dia ngunci pintu dan gak pernah mau keluar dari kamar. Selain karena bingung terhadap kedua orang tuanya, Resti juga takut karena dia tahu ternyata di rumahnya itu banyak tuyul yang berkeliaran. Sekitar pukul 10 malam kamarnya Resti diketuk. Ayahnya minta dia buat keluar karena ada yang perlu diobrolkan lagi. Sebenarnya Resti malas, tapi Resti juga mikir karena masih satu rumah, mau gak mau ya dia tetap harus nongol dan keluar dari kamar. Di ruang tamu, ayahnya nanya bagaimana soal kesiapannya untuk jadi pengantin. Resti bingung, dia nangis dan mohon kepada ayahnya untuk membatalkan niatannya itu. Tapi ayahnya gak bergeming. Ayahnya tetap minta supaya Resti mau nurutin keinginan mereka. Sebab jika tidak, justru malah akan membahayakan seluruh keluarga dan taruhannya nyawa. Resti benar-benar bingung harus gimana. Ngerasa gak dapat jalan keluar dan Resti gak mau ada kenapa-napa yang terjadi dengan adiknya atau kakaknya. Akhirnya ia memutuskan untuk mau jadi pengantin bagi tuyul pesugihan sang ayah. Dengan badan yang sudah merasa lemas untuk digerakkan, malam itu Resti akhirnya pilih masuk ke kamar dan tidur. Anehnya, pada saat tidur, Resti ini ngimpi kalau dia nikah dan jadi pengantin dengan anak kecil. Aneh, tapi ya namanya juga mimpi mengalir gitu aja. Sampai besok paginya Resti bangun, terus ya cuma nganggap itu semua cuma mimpi. Begitu keluar kamar, Resti disambut sama kedua orang tuanya yang ngucapin selamat kalau Resti sudah jadi pengantin tuyul. Pagi-pagi udah dibuat kaget dan shock si Resti ini. Gimana enggak, ternyata mimpi yang dia alami itu beneran. Dan namanya bilang kalau nanti malam itu adalah malam pertama Resti bertugas jadi pengantin. Resti harus mau nyusuin tuyul-tuyul di atas atap rumahnya. Dan pada saat itu kembali lagi Resti udah gak bisa ngomong apa-apa. Ia udah ketakutan duluan ngebayangin nanti malam dia bakal ngegantiin peran ibunya untuk nyusuin tuyul-tuyul itu. Mikirin gimana nasibnya nanti malam bikin Resti makin merinding ketakutan. Jujur aja sebetulnya dia gak sanggup buat ngelakuin ini semua. Dan pada akhirnya ketika kedua orang tuanya siang-siang pergi untuk menyiapkan acara ritual, membeli kebutuhan-kebutuhan seperti kain kafan dan sebagainya, Resti memutuskan untuk membawa adiknya kabur dari rumah. Resti udah gak peduli sama kedua orang tuanya. Yang ia pikirin pada saat itu tuh gimana caranya ia dan adiknya selamat. Akhirnya Resti minta bantuan dari seorang ustadz yang ia kenal. Dan dari mulai hari itu hingga kini, Resti tinggal bersama ustadz tersebut di sebuah pesantren. Dan dari yang Resti dengar, saat ini bisnis kedua orang tua mereka mulai hancur, tidak seperti dahulu. Resti tetap berhubungan dengan sang kakak dan meminta sang kakak untuk merahasiakan keberadaan dirinya beserta adiknya. Resti tetap mendoakan kedua orang tua mereka dari kejauhan. Semoga kedua orang tua mereka segera taubat sebelum ajal menjemput.